Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-229, Kerumunan yang telah bubar karena pil lightning sebelumnya. Sekali lagi berkumpul di alun-alun besar yang kosong. Mata mereka semua tertuju pada beberapa sosok di tengah alun-alun. Xiaoyan, Modi dan yang lainnya berdiri di tengah alun-alun. Berbagai pakar yang duduk di kursi juri juga hadir. Mata semua orang menatap Xiaoyan dan Modi. Mendengus dingin keluar dari hidung Modi di depan mata semua orang. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke balik lengan bajunya. Kelima jarinya perlahan terulur. Dan sebuah pil obat bundar terpapar ke udara di telapak tangannya. Saat pil obat ini muncul, aroma pil yang sangat kaya menyebar. Aroma pil yang kaya seperti kabut saat menyelimuti pil obat, menyebabkan pil obat menjadi samar-samar terlihat ketika dilihat. Tampaknya itu hanyalah sebuah ilusi, memberikannya tampilan yang agak misterius. CKTSK, apakah itu pil sumi? Memang layak menjadi pil obat tingkat kaisar. Jika aku bisa mendapatkannya, aku menang, aku menjalani hidupku dengan sia-sia. Hehe, benar juga. Selama aku bisa mendapatkan pil obat tingkat kaisar ini, aku akan bisa menciptakan ahli tingkat setengah kaisar lainnya begitu saja. Memikirkannya saja sudah membuat darah seseorang mendidih. Hahaha, Modi tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat ini ketika dia mendengar banyak seruan yang disampaikan dari mulut penonton di sekitarnya dan tatapan iri yang terlontar. Matanya, yang dipenuhi dengan senyuman dingin, perlahan menyapu seluruh stadion. Akhirnya, mereka mendarat di Xiaoyan. Tangannya terulur ke arah Xiaoyan. Pil obat di tangannya juga mendarat di mata Xiaoyan. Modi pertama kali melirik Xiaoyan. Setelah itu, matanya tertuju pada pil sumi di telapak tangannya. Dia menghirup aroma pil yang sangat kaya. Sudut mulut Mo diterangkat membentuk senyuman dingin. Segera setelah itu, dia tertawa keras. Pil sumi, pil obat tingkat kaisar. Efeknya adalah meningkatkan kekuatan pengguna secara signifikan dalam jangka waktu singkat. Jika ahli tingkat setengah kaisar mengkonsumsinya, kekuatannya akan meningkat 1 menjadi 2 bintang dalam waktu singkat. Teriakan terkejut segera terdengar dari kerumunan setelah Modi berbicara. Semua orang menatap pil meru di tangan Modi dengan ekspresi demam. Bahkan beberapa kaisar setengah langkah memperlihatkan tatapan serakah saat mereka melihat ke arah Modi. Meskipun efek dari pil sumi bukanlah peningkatan permanen pada kekuatan penggunanya, fakta bahwa pil itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan dalam waktu singkat saja sudah cukup. Cukup untuk membuat orang bersemangat. Lagi pula, ketika para ahli di alam kuasi kaisar bertarung, perbedaan kekuatan sekecil apapun akan menentukan hasil pertempuran. Misalnya, meskipun kaisar beladiri setengah bintang 8 seperti Guli memiliki kekuatan kaisar beladiri setengah bintang 8 tingkat menengah, jika dibandingkan dengan Yan Bing yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, mereka adalah 2 tingkat yang sangat berbeda. Yan Bing, yang memiliki kekuatan kaisar beladiri setengah bintang 8 tahap akhir, benar-benar mampu menekan Guli dalam 100 pertukaran jika dia berusaha sekuat tenaga. Namun, jika Guli mengonsumsi pil meru, dia akan benar-benar mampu meningkatkan kekuatannya secara instan menjadi kaisar beladiri setengah bintang 9 dalam waktu singkat. Meskipun mustahil baginya untuk meningkatkan kekuatannya hingga menjadi Dodi sejati, Guli masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan pada Yan Bing. Meskipun hanya ada 1 langkah perbedaan antara kaisar beladiri setengah bintang 9 dan kaisar beladiri setengah bintang 8 tahap akhir, kaisar beladiri setengah bintang 9 mampu menekan Yan Bing. Meskipun hanya ada 1 langkah perbedaan antara kaisar beladiri setengah bintang 9 dan kaisar beladiri setengah bintang 8 tahap akhir, kaisar beladiri setengah bintang 9 mampu menekan Yan Bing yang berada di puncak tahap akhir bintang 8,5. Kaisar beladiri, ini juga merupakan aspek menakutkan dari pil meru, pil obat ajaib yang dapat membalikan situasi seluruh pertempuran. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat orang tergila-gila karenanya? Haha, karena memang begitu. Grandmaster Modi, tolong bawakan pil obat itu agar orang tua itu dan yang lainnya bisa menilai kualitasnya. Mendengar tawa arogan Modi, Guli malah tersenyum tipis. Dia meletakkan tangannya di lengan bajunya dan menatap Modi dengan cibiran di wajahnya saat dia berbicara dengan lembut. Mendengar kata-kata Guli, Modi segera menunjukkan ekspresi tidak puas. Dia menarik tangannya dan menyimpan pil obat ke dalam lengan bajunya. Dengan ekspresi sedingin es, dia menatap Guli dan mendengus dingin.
Sebagai seorang alkemis peringkat 2, pil obat tingkat D yang telah dimurnikan oleh orang tua ini tidak diragukan lagi adalah sebuah pil. Apakah aku perlu kamu menilainya? Mendengar ini, Guli tidak bisa menahan senyum. Dia tertawa dingin dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya yang besar. Aura agung segera menyebar. Di saat yang sama, dia dengan dingin berteriak sekali lagi. Maudie, kamu memang seorang alkemis peringkat 2. Secara alami, tidak ada yang akan meragukan pil obat yang telah Anda saring. Namun, mohon jangan lupa bahwa ini adalah pertemuan besar alkemis yang sedang diadakan saat ini. Selama periode waktu ini, Anda hanyalah peserta. Orang tua ini adalah hakimnya. Selama itu adalah pil obat yang dimurnikan oleh seorang peserta. Tidak peduli berapa peringkat Anda harus menyerahkannya kepada orang tua ini untuk dinilai. Kamu, kenapa? Apakah Grandmaster Modi berencana melanggar peraturan rapat besar? Jika itu masalahnya, silakan pergi. Rapat besar tahun ini akan secara langsung menyatakan bahwa kamu telah kalah. Mendengar teriakan dingin Guli, Maudie terkejut sangat marah hingga wajahnya gemetar. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, kata-kata mengancam Guli memaksanya untuk menelan kata-katanya. Hal ini menyebabkan Maudie menjadi semakin marah. Wajah Guli mengingat status Guli. Jika dia tidak menyerahkan pil obat untuk dinilai, Guli benar-benar dapat menyatakan bahwa dia telah kalah. Ini tidak layak untuk Maudie. Biarpun aku menunjukkannya padamu, itu tidak akan mengubah fakta bahwa lelaki tua ini adalah juaranya. Sambil mendengus dingin, Maudie melambaikan tangannya. Pil di Sumi di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung terbang menuju Guli. Owot Demon Hu dan Owot Demon Hu yang berdiri di samping Maudie juga menyipitkan mata dan menatap Guli. Namun, di mata Owot Demon Hu, sebuah pemikiran berbeda terlintas di benaknya ketika dia melihat pil Sumi terbang ke arahnya. Ketika Guli melihat pil obat terbang ke arahnya, dia tidak berani gegabah. Bagaimanapun, ini adalah pil obat tingkat D. Masuk akal baginya untuk menghadapinya dengan benar. Saat pil Sumi terbang ke arahnya, Guli tiba-tiba mengangkat tangannya ke balik lengan bajunya. Kekuatan lembut yang tak terlihat langsung keluar dari telapak tangannya dan dengan lembut menangkap pil obat yang terbang ke arahnya. Sekilas, ekspresi di mata Guli tanpa sadar mengeras. Meskipun Maudie bukan orang baik, harus dikatakan bahwa pil Sumi yang dia sempurnakan memang merupakan pil yang lengkap. Selain itu, berdasarkan kualitasnya dan lonjakan energi di dalamnya, pil Sumi ini dapat dianggap sebagai pil tingkat atas di antara pil yang sudah jadi. Setelah diperiksa dengan cermat, Guli akhirnya dengan hati-hati menyerahkan pil Sumi di tangannya kepada Cilin. Pil Sumi ini masih perlu dinilai oleh Grandmaster Alchemist lainnya di panel juri sebelum sebuah kesimpulan dapat dicapai. Oleh karena itu, Maudie hanya melihatnya sekilas dan tidak mengatakan apapun. Sesaat kemudian, ketika pil Sumi dikembalikan ke Guli dari tangan Grandmaster Alchemist terakhir, kerumunan sekali lagi menatap Guli dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, tidak peduli seberapa bagus Maudie mengatakan pil Sumi ini, pada akhirnya, Guli masih harus mewakili semua hakim untuk memberikan putusan. Pada saat itu, pil Sumi ini benar-benar akan dianggap sebagai pil obat tingkat yang diakui. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, tatapan Guli perlahan menyapu seluruh tempat. Saat dia melihat kerumunan orang berkulit hitam di platform tontonan, senyuman perlahan muncul di sudut mulut Guli. Setelah itu, pandangannya tertuju pada Maudie. Keduanya saling memandang. Maudie tersenyum dingin di wajahnya. Dia cukup percaya diri dengan pil Sumi miliknya. Ini karena pil Sumi ini bisa dikatakan sebagai pil obat tingkat D dengan kualitas tertinggi yang telah dia sempurnakan dalam waktu yang lama. Karena itulah, Maudie memiliki keyakinan mutlak untuk mampu mengalahkan Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, semua orang di alun-alun terdiam. Ketika seluruh tempat benar-benar sunyi, Guli perlahan membuka mulutnya dan tersenyum. Pil obat tingkat D, pil Sumi, pil lengkap tingkat atas. Sesaat kemudian, alun-alun kosong yang sempat hening sejenak langsung dipenuhi dengan seruan yang memekakan telinga. Ketika jawaban dalam hati mereka dikonfirmasi oleh Guli, hal itu akhirnya menyebabkan orang-orang ini tanpa sadar berteriak kaget. Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkannya daya tarik pil obat tingkat D. Pada saat ini, wajah Maudie dipenuhi dengan arogansi saat dia tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, bahkan Guli tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pil Sumi miliknya adalah pil tingkat atas. Sekarang, mereka akan melihat bagaimana Xiaoyan bisa dibandingkan dengannya. Meskipun pil kesengsaraan Kaisar Xiaoyan juga merupakan pil yang lengkap, dia kalah dari Maudie dalam hal kecepatan penyempurnaan pil. Pada akhirnya, Maudie tetap menjadi juara. Posisi sang juara sudah terpaku kuat pada Maudie. Pada saat ini,
Bahkan penonton di panggung menonton melihat Xiaoyan dengan ekspresi menyesal. Alkemis peringkat 2 yang baru dipromosikan ini, yang mendapat perhatian paling besar dalam beberapa bulan terakhir, akhirnya dikalahkan oleh seorang alkemis veteran. Pil obat tingkat D bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan dengan santai. Haha, semuanya. Karena kita sudah melakukannya menilai pil sumi milik Grandmaster Modi. Selanjutnya, itu adalah pil kesengsaraan kaisar yang disempurnakan oleh Yan Xiao. Tiba-tiba, tawa lembut Guli sekali lagi terdengar saat kerumunan merasa kasihan pada Xiaoyan. Di saat yang sama, Xiaoyan juga tersenyum ke arah Guli. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan pil kesengsaraan kaisar hijau muncul di depan orang banyak. Namun, penonton tidak lagi memiliki ilusi tentang pil kesengsaraan kaisar yang telah dinyatakan sebagai pemenang. Mereka semua menggelengkan kepala saat melihat pil kesengsaraan kaisar di tangan Xiaoyan. Gelombang desahan penyesalan keluar dari mulut mereka. Seolah-olah pil kesengsaraan kaisar Xiaoyan telah gagal disempurnakan. Tidak hanya itu, cukup banyak orang di galeri pengamatan yang sudah menggerakkan tubuhnya dan terbang kembali ke kota kuno Savage di bawah. Dari sudut pandang mereka, pertemuan besar alkemis tahun ini telah berakhir. Karena juara sudah ditentukan. Tidak perlu lagi menonton. Terlebih lagi, dari cara semua orang melihatnya saat ini, pil Sumeru milik Modi jauh lebih baik daripada pil bencana kaisar milik Xiaoyan. Terlepas dari apakah itu kualitas pil obatnya atau waktu yang digunakan untuk memurnikannya. Saat ini, hasil rapat besar alkemis telah diputuskan. Oleh karena itu, tidak masalah apakah mereka melihat atau mendengar pil bencana kaisar ini. Dibandingkan dengan desahan lembut orang luar, wajah Xiaoyan tampak tenang. Ada senyuman acuh tak acuh di sudut mulutnya saat dia melihat ke arah Guli. Keduanya saling bertukar pandang. Pada akhirnya, keduanya tersenyum dengan pemahaman diam-diam dan tidak mengatakan apapun. Xiaoyan menyerahkan pil kesengsaraan kaisar di tangannya kepada Guli dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Modi. Dia ingin melihat seperti apa ekspresi Modi setelah mendengar hasilnya. Ketika Modi melihat senyum tipis di wajah Xiaoyan, dia tanpa sadar sedikit mengernyit. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Bagaimana bisa Yan Xiao masih tersenyum ketika dia sudah mencapai tahap seperti itu? Atau dia hanya memaksakan dirinya untuk tersenyum agar membuatku merasa semakin khawatir? Modi melihat senyuman misterius di wajah Xiaoyan. Semakin dia merasakan kegelisahan di hatinya. Seolah-olah dia melewatkan sesuatu pada tubuh Xiaoyan. Namun, saat Modi hendak menyelidikinya sekali lagi, Yan Bing, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba mengeluarkan auranya. Mata biru sedingin esnya menatap Xiaoyan. Aura menakutkan milik seorang ahli di puncak tingkat lanjutan dari bintang 8 bandi menerkam ke arah Xiaoyan. Niat membunuhnya yang sedingin es tidak disembunyikan sama sekali. Itu seperti pedang tak kasat mata yang langsung menebas alis Xiaoyan. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan Guli dan yang lainnya di sisi lain tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat mereka sadar kembali, semuanya sudah terlambat. Aura menakutkan menembus dahi Xiaoyan. Jika Xiaoyan tidak dapat mengelak, kemungkinan besar meskipun dia mampu bertahan, tubuhnya pasti akan terluka parah dan akan sulit baginya untuk hidup lama. Namun, seperti ekspresi Guli dan yang lainnya berubah drastis, hati Xiaoyan setenang sumur kuno. Meski aura yang menerkam ke arahnya memang menakutkan, agak terlalu naif untuk berpikir bahwa hal itu dapat melukainya. Xiaoyan, ketika aura itu tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Segera, cahaya hitam menyala dengan cepat dan muncul di depannya. Pada saat yang sama, sebuah tangan yang sangat besar tiba-tiba mengepal. Sebuah pukulan dilempar ke arah aura menakutkan yang menerkam ke arahnya. Bang! Suara ledakan terdengar. Pada saat ini, seluruh Void Square bergetar sedikit. Di lokasi ledakan, banyak retakan mengerikan muncul tanpa sadar di lapangan Void yang keras, menembus seluruh lapangan. Melihat ini, mata biru Yan Bing tanpa sadar mengeras. Dia tidak pernah membayangkan bahwa boneka di samping Xiaoyan akan menjadi begitu kuat. Kekuatannya dalam bertarung lintas level tidak sedikit pun lebih lemah dari tuannya. Dengan hanya kekuatan kaisar setengah bela diri bintang 6, ia sebenarnya mampu bertarung melawan ahli di puncak kaisar setengah bela diri bintang 8. Dari sini, orang dapat melihat betapa kuatnya boneka ini. Penatua Yan Bing, apakah kamu tidak berlebihan dengan melakukan ini? Tidak peduli apapun, Yan Xiao adalah kepala alkemis dari asosiasi kita. Dengan menyerangnya di depan dari begitu banyak orang dari asosiasi alkemis kami, Anda benar-benar tidak menaruh perhatian pada asosiasi alkemis kami. Guli dengan dingin mendengus.
Berbagai tetua di belakangnya segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Yan Bing itu. Sekarang bukan waktunya untuk melepaskan semua kepura-puraan ramah. Segera, dia dengan dingin mendengus dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Kamu tidak perlu menakuti orang tua ini. Jika dia tidak mengancam Modi terlebih dahulu, lelaki tua ini akan terlalu malas untuk mengambil tindakan. Namun, dari kelihatannya sekarang, kepala alkemismu ini memang memiliki beberapa kemampuan. Setelah kata-katanya terdengar, Yan Bing tanpa sadar melirik Raja Utara yang berdiri di depan Xiaoyan. Kekuatan boneka ini bahkan menyebabkan dia tanpa sadar merasakan ketakutan di dalam hatinya. Setelah Guli dengan dingin mendengus sekali lagi, dia mengalihkan pandangannya kembali ke pil percobaan kaisar di tangannya. Sesaat kemudian, ketika Guli sekali lagi dengan hati-hati menerima pil percobaan kaisar dari sang alkemis, Grandmaster, senyuman yang belum sepenuhnya terungkap di wajah lamanya akhirnya perlahan muncul pada saat ini. Pada saat ini, semua Grandmaster alkemis dari Asosiasi Alkemis, kecuali Cilin, dan beberapa juri alkemis independen yang datang dari luar, memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Di dalam hati mereka, mereka tidak berani percaya bahwa kualitas pil obat yang baru saja mengalir melalui tangan mereka benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Pada saat yang sama, ekspresi menyedihkan tanpa sadar muncul di mata para Grandmaster alkemis ini ketika mereka melihat ke arah Modi. Tentu saja, kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi yang sombong. Sangat jarang bagi mereka untuk merasa kasihan pada seseorang seperti Modi yang akan melakukan cara-cara yang tidak bermoral. Beberapa saat kemudian, Guli mengangkat pil percobaan kaisar di tangannya dengan senyum cemerlang di depan penonton yang tersisa yang belum melakukannya. Untuk pergi, matanya melirik ke arah Modi yang memasang ekspresi curiga di wajahnya. Setelah beberapa napas, Guli akhirnya membuka mulutnya dan berbicara dengan jeda di antara setiap kata. Pil obat tingkat tinggi, pil percobaan kaisar, kelas tinggi, pil lengkap tingkat tinggi. Bab ke-230, ramuan lengkap tingkat kaisar. Begitu 4 kata ini diucapkan, seluruh tempat terkejut. Semua orang yang hadir sepertinya telah mendengar sesuatu yang luar biasa saat ini. Beberapa dari mereka bahkan sedikit terkejut ketika kata pil lengkap tingkat kaisar terdengar. Seolah-olah mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu karena kata-kata ini. Namun, ketika mereka sadar kembali dan memperhatikan 4 kata pil lengkap tingkat kaisar dalam kata-kata Guli, wajah mereka segera menunjukkan ekspresi tidak percaya dan terkejut seperti yang lain. Dalam kehampaan, para penonton dan beberapa kaisar setengah yang hendak pergi segera kembali ketika mereka mendengar kata-kata Guli. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka melihat Guli di tengah alun-alun. Seolah-olah mereka ingin memverifikasi kata-kata yang baru saja mereka dengar. Dalam sekejap, alun-alun kosong, yang secara bertahap menjadi kosong karena pil sumeru milik Modi, sekali lagi dipenuhi dengan kepala manusia yang melonjak. Di tengah alun-alun wajah Modi dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat ke arah Guli. Kata dua yang dilontarkan Guli dari mulutnya sebelumnya bagaikan sambaran petir baginya. Bahkan Modi sendiri tidak berani percaya bahwa Yan Shao benar-benar mampu menyempurnakan pil lengkap tingkat D. Menurut Modi, ini mustahil, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Ramuan lengkap tingkat kaisar. Belum lagi Modi, kemungkinan besar alkemis peringkat 2 manapun yang hadir tidak akan bisa memperbaikinya. Karena hal inilah hati Modi sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa pil di Kelamri yang disempurnakan Xiaoyan adalah pil tingkat yang lengkap. Pada saat yang sama, keraguan mendalam muncul di wajahnya. Dia tidak meragukan bahwa ramuan lengkap tingkat kaisar yang telah disempurnakan oleh Xiaoyan adalah ramuan lengkap tingkat kaisar yang sebenarnya. Lagi pula, bukan berarti tak seorang pun yang hadir tidak mengenali ramuan lengkap tingkat kaisar. Namun, mau dicuriga apakah ramuan lengkap tingkat kaisar Xiaoyan benar-benar merupakan ramuan lengkap tingkat kaisar. Konsep ramuan lengkap tingkat kaisar telah terlalu lama menghilang dari kota liar kuno, menyebabkan semua orang hampir melupakannya. Lagi pula, selama hampir 1000 tahun, alkemis peringkat tertinggi di kota liar kuno hanyalah alkemis peringkat 2. Selain itu, tingkat keberhasilan ramuan lengkap tingkat kaisar selalu sangat rendah. Oleh karena itu, ketika semua orang melihat ramuan lengkap tingkat kaisar, pikiran pertama mereka adalah bahwa itu adalah ramuan lengkap. Mengenai hal yang lebih tinggi, mereka tidak akan pernah memikirkannya. Sekarang setelah ramuan lengkap tingkat kaisar telah muncul, itu pasti akan menyebabkan badai di kota. Setelah momen ini, nama Yan Shao pasti akan mengguncang perbatasan barat daya. Di tengah alun-alun, bibir Modi sedikit bergetar saat dia melihat ke arah Guli. Lebih tepatnya, dia sedang melihat ramuan lengkap tingkat kaisar di tangan Guli. Pada saat ini,
Tubuhnya yang kurus seperti kayu bakar tanpa sadar bergetar. Hati Modi berulang kali menggumamkan keempat kata itu. Ramuan lengkap tingkat kaisar. Ramuan lengkap tingkat kaisar. Ramuan lengkap tingkat kaisar. Sudut mulut Guli juga melengkung menjadi senyuman dingin saat dia melihat wajah pucat Modi. Dia bertukar pandang dengan Cilin di sampingnya dan segera merasa sangat riang di hatinya. Batu besar di hatinya akhirnya hancur saat ini. Mereka akhirnya berhasil melindungi perkumpulan yang telah mereka bangun dengan susah payah dalam pertemuan akbar ini. Tentu saja, mereka memahami dengan jelas bahwa semua ini berkat Xiaoyan. Jika bukan karena dia, pemenang akhir hari ini bukanlah mereka. Tubuh Guli bergerak. Dia memegang ramuan lengkap tingkat kaisar yang telah disempurnakan Xiaoyan di tangannya dan perlahan-lahan terbang ke langit di depan puluhan ribu. Tatapan penuh harap. Mata tuanya yang keruh menyapu seluruh lapangan. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Xiaoyan di bawah. Wajah Guli akhirnya menunjukkan senyuman yang sulit disembunyikan. Segera, dia menghadap ke seluruh alun-alun, mengangkat tinggi-tinggi ramuan lengkap tingkat kaisar di tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Ramuan lengkap tingkat kaisar. Ramuan lengkap tingkat kaisar. Setelah dinilai oleh semua Grandmaster Alchemist di panel juri kami dengan suara bulat memutuskan bahwa itu adalah ramuan lengkap tingkat kaisar. Keributan. Sekali lagi, penegasan ini menyebabkan semua orang di alun-alun untuk melepaskan sorakan yang menggelegar. Semua orang memandang Guli dengan ekspresi fanatik. Ramuan lengkap tingkat kaisar. Ini benar-benar ramuan lengkap tingkat kaisar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat selama ratusan tahun. Mendengar sorak-sorai antusias dari seluruh penonton, Guli juga tertawa terbahak-bahak. Namun, segera setelah itu, dia menekankan telapak tangannya pada ruang kosong dan menghibur semua orang. Ketika tatapan semua orang tertuju padanya, Guli membuka mulutnya lagi dan tersenyum. Dia berkata, pandangan semua orang tertuju padanya. Haha. Pertemuan besar alkemis tahun ini adalah yang paling populer yang pernah disaksikan lelaki tua ini selama bertahun-tahun. Tidak hanya 2 ramuan lengkap tingkat kaisar yang muncul berturut-turut. Yang paling penting, salah satunya adalah ramuan lengkap tingkat kaisar. Orang tua ini, Guli, bangga dengan kemakmuran pertemuan besar alkemis ini. Pada saat yang sama, lelaki tua ini secara resmi mengumumkan bahwa juara pertemuan besar alkemis tahun ini adalah hahaha, ramuan lengkap tingkat kaisar. Sekarang ramuan itu ada di tanganmu dan orang-orang di belakangmu berasal dari asosiasi alkemis. Wajar saja kalau kamu berkata begitu. Namun, lelaki tua ini tidak percaya bocah nakal ini bisa memurnikan obat mujarab. Ramuan lengkap tingkat kaisar. Siapa yang tahu jika ramuan lengkap tingkat kaisar ini diambil olehmu dari asosiasi alkemis? Di ruang kosong, sebelum Guli selesai berbicara, Modi tiba-tiba tertawa liar ruang kosong untuk mulai berbisik. Meskipun kata-kata Modi tidak enak didengar, itu bukan tanpa alasan. Ketika Modi melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa dingin di dalam hatinya. Tapi itu benar. Untuk menjaga kedudukan seseorang dalam pergaulan, tidak ada salahnya melakukan hal tersebut. Namun, Anda juga mengatakan bahwa ini adalah pertemuan besar alkemis. Selama rapat besar, siapapun yang melampaui wewenangnya akan didiskualifikasi. Sepertinya pemimpin asosiasi kita, Guli, mencoba mencuri dari rakyatnya sendiri. Modi. Sudahkah kamu berkata cukup? Sebagai juri rapat besar, penilaian orang tua ini adil. Saya tidak suka melakukan tindakan tercela seperti itu. Sambil mendengus dingin, Guli melambaikan lengan bajunya dan membalas kata-kata Modi. Wajahnya dingin saat dia melihat ke arah Modi. Tatapannya sangat dingin saat dia terus berbicara. Lagi pula, keterampilan alkimia teman kecil Yan Xiao luar biasa. Dia bahkan bisa menyempurnakan pil lengkap tingkat kaisar. Mengapa aku perlu menggunakan lebih banyak trik? Sebaliknya, kamu, Modi, hanya memikirkan cara memenangkan kejuaraan. Kamu telah menggunakan segala macam trik dalam kompetisi. Aku tidak menyangka bahkan Tuhan pun tidak mau membantumu cukup. Mengapa Anda harus menipu diri sendiri? Serangkaian ejekan yang dingin dan menghina segera menyebabkan wajah Modi memerah. Hatinya sangat marah karena kata-kata ini. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia tertawa karena marah. Hahaha. Bagus. Bagus. Guli, aku tidak menyangka kamu memiliki lidah yang begitu tajam. Bagus sekali. Namun, lelaki tua ini tidak mempercayainya. Bisakah ini bocah nakal menyempurnakan elixir lengkap tingkat kaisar? Haha. Setelah berkata begitu banyak, kamu hanya ingin memeriksa sendiri kualitas ramuanku, kan? Xiaoyan, yang dari tadi melihat ke arah Modi, tersenyum tipis saat kata-kata Modi terdengar.
Sudut mulutnya terangkat menjadi sebuah senyum dingin sambil dengan santai membuka mulutnya dan bertanya. Maudi sekali lagi mendengus dingin setelah mendengar ini. Namun, dia tidak membantah. Tatapannya menyapu dingin ke arah Xiaoyan sebelum sekali lagi mendarat pada guli kualitas ramuan ini. Itu harus dinilai oleh orang tua ini. Pada saat itu, mesti aku kalah. Orang tua ini akan yakin. Kata-kata Maudi dipenuhi dengan rasa kebenaran yang kuat. Namun, kilatan samar melintas di matanya saat dia berbicara. Ketika Guli mendengar kata-kata Maudi, dia langsung tertawa dingin. Berdasarkan pemahamannya dari Maudi, dia tentu saja tidak mempercayai kata-kata ini. Bahkan lebih mustahil lagi bagi Guli untuk menyerahkan ramuan pengadilan kaisar di tangannya ramuan di tangannya waktu. Dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Ini tidak akan berhasil. Menurut aturan pertemuan akbar, ramuan yang disempurnakan oleh seorang alkemis tidak dapat dinilai oleh pesaing. Saya pikir Anda tidak perlu mengeluarkan tenaga lagi. Haha, Ketua Asosiasi Guli. Karena pesaing tidak bisa melakukannya. Tidak melanggar aturan jika membiarkan orang lain menilainya. Kan, pada titik ini, Maudi jelas sudah siap. Dia menatap iblis tuahu dengan senyuman tipis. Yang terakhir juga tersenyum. Dia menatap Guli dengan senyuman aneh dan membuka mulut untuk berbicara. Itu benar. Ketua Asosiasi Guli. Karena Tuan Maudi tidak bisa melakukannya, marilah kita orang-orang tua yang menilainya. Saya percaya bahwa saya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi Kaisar Trial Elixir. Hahaha, kamu. Ekspresi Guli berubah lagi saat dia mendengar kata-kata Oud Wirdohu. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, penonton di arena mulai ikut campur. Menurut akal sehat, permintaan Maudi memang masuk akal. Itu sama sekali tidak masuk akal. Guli langsung mengerutkan kening ketika dia mendengar gelombang percakapan pribadi yang ditransmisikan dari sekelilingnya. Rasa dingin yang pekat terlihat di wajah tuanya. Maudi ini sangat keras kepala. Meski begitu, ia sebenarnya masih berpikir untuk menggunakan kata-kata cerdas untuk mendapatkan posisi juara. Orang seperti ini sungguh menjijikan. Namun, saat Guli merasa gelisah di dalam hatinya, suara bercanda samar Xiaoyan sekali lagi terdengar dari jauh. Haha, Ketua Asosiasi Guli. Karena Tuan Maudi telah mengatakannya dan permintaannya tidak berlebihan. Dari apa yang aku lihat, kamu bisa yakin dan biarkan dia menilai ramuan itu. Karena dia sudah mengucapkan kata-kata itu di depan semua orang. Dia juga orang yang menepati janjinya. Senyuman segera muncul di wajah Maudi ketika dia mendengar ini lengan bajunya dan mengulurkan tangannya ke arah Guli. He tertawa dan berkata, hahaha, Ketua Asosiasi Guli. Sepertinya kepala alkemis dari Asosiasi Alkemismu lebih masuk akal. Karena dia sudah mengatakannya. Bukankah sebaiknya kamu mempertimbangkan untuk menyerahkan obat mujarab itu kepadaku? Guli tercengang saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Setelah itu, dia menatap Xiaoyan dengan wajah penuh keheranan. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan benar-benar membela Maudi. Hati Guli tampak seperti meminum pil penenang ketika dia melihat senyum acuh tak acuh di wajah Xiaoyan. Meskipun dia tidak begitu mengerti, dia tetap mengangguk dengan lembut. Dia tidak bertanya lebih jauh. Segera, dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Maudi dan mendengus dingin. Biarpun aku ingin memberikannya padamu, aku tidak akan memberikannya padamu. Minggir dari hadapanku. Guli tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Namun, dia terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi kepada Maudi. Tatapannya dingin saat dia menatap langsung ke Oud Demonhu. Maudi mencibir. Matanya menyipit saat dia menatap Guli. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Oud Demonhu. Ketika dia merasakan tatapan Maudi, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Dia menganggukkan kepalanya dan menatap Guli sambil tersenyum. Haha, karena memang begitu, Ketua Asosiasi Guli, kamu harus menyerahkan ramuan ini kepadaku. Jika aku bisa menjamin bahwa itu adalah ramuan lengkap tingkat di setelah penilaianku, Tuan Maudi hanya bisa menerimanya dengan sukarela. Hahaha, saat suaranya memudar, iblis tuahu mengulurkan tangannya yang keriput ke arah Guli. Kulitnya yang gelap dan kukunya yang tajam, ditambah kerutan yang dipenuhi usia, membuat tangan di depan Guli tampak seperti cakar iblis. Setelah menarik napas dalam-dalam, Guli menatap Xiaoyan lagi, berharap dia menarik kembali kata-katanya. Lagi pula, tidak peduli metode apapun yang dilakukan Xiaoyan. Begitu ramuan percobaan kaisar jatuh ke tangan setan tuahu, tidak dapat dihindari bahwa setan tuahu akan menimbulkan masalah. Namun, Guli tidak menyangka Xiaoyan akan tersenyum dengan tenang dan mengangguk kepalanya ketika dia melihat tatapan Guli. Dia mengisyaratkan agar Guli merasa tenang. Selanjutnya, Xiaoyan mengalihkan pandangannya lagi dan menatap Maudi. Dia tertawa keras. Haha,
karena Tuan Modi telah mengundang bantuan eksternal untuk menilai ramuanku. Demi keadilan, aku ingin mengundang seseorang untuk menilai ramuanku lagi. Setelah Xiaoyan mengatakan ini, mata Modi langsung mengeras. Setan tuahu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah bertukar pandang dengan Yan Bing, dia langsung melihat ke tempat tertentu di platform tontonan. Disitulah Penatua Xuan dan Luo Jin berada. Wajah Guli segera menunjukkan senyuman tak terduga ketika kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba berbalik setelah kata-katanya terdengar. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menangkupkannya ke arah Xuan tua. Pada saat yang sama, mulutnya tiba-tiba tertawa dan berkata, "Xuan tua, saya adalah kepala alkemis dari Asosiasi Alkemis, Yan Xiao. Saya ingin mengundang Penatua Xuan dari Pavilion Yunyin untuk menilai kaisar elixir saya." Begitu Xiaoyan selesai berbicara, tatapan semua orang segera mengikuti garis pandang Xiaoyan. Banyak orang di arena segera mengenali Penatua Xuan di platform tontonan. Meskipun Penatua Xuan telah membantu Xiaoyan sebelumnya, penonton berpikir bahwa dia melakukannya karena kesetiaan Qin Zhong. Namun, menilai dari sikap Xiaoyan saat ini, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Di seberang Xiaoyan, ekspresi Modi langsung terlihat berubah ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan sebelumnya tidak hanya mengundang Penatua Xuan, dia bahkan menyebutkan Pavilion Yunyin. Dia tidak mengundang Penatua Xuan, tetapi mengundang Pavilion Yunyin. Dia baru saja tiba di kota Wildlands kuno. Dia secara pribadi melihat Penatua Xuan menemani Xiaoyan ke Pavilion Yunyin. Xiaoyan ke Pavilion Yunyin. Pada saat itu, Pavilion Yunyin telah mengumumkan kepada publik bahwa itu ditutup sementara. Sekarang dia memikirkannya, situasi saat itu mungkin disebabkan oleh Yan Xiao. Pada saat ini, bahkan wajah monster Tuahu mau tidak mau berubah menjadi ekspresi muram yang dalam. Pencegahan terhadap Pavilion Yunyin adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di levelnya tidak dapat membandingkannya. Jika Penatua Xuan benar-benar mewakili Pavilion Yunyin, maka dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk bergerak. Xiaoyan pasti akan menjadi juara pertemuan besar alkemis tahun ini. Bersambung ke bab selanjutnya.